Orang suka dengan pencapaian yang hebat, tapi orang tidak suka dengan proses yang hebat. Orang suka dengan wow, itu keren. Itu jadi wow kepada orang itu hebat. Saya lebih percaya bahwa tiada orang hebat kecuali lahir dari kehebatan yang dia usahakan. Oke, selamat malam. Selamat datang di ngebacot pelatar.com. Nakal boleh, tolol jangan. Hari ini, malam ini, tim Pelatar sedang berada di Gunung Kidul, tepatnya di kediaman Cahyo Prabowo JLS, guru kami yang kemudian juga seorang penulis. Nah, hari ini kita akan banyak membahas mengenai dunia tulis-menulis dan kekaryaan. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat. Baik. Rambutnya kok makin hari makin bervariasi. Apa maksudnya ini? Ada rasa ya, dimana saya itu harus mengikuti zaman satu. Zaman ini zaman susah, zaman ini jadi saya coba untuk melihat bahwa rambut ini kalau dipotong rapi itu tidak sesuai dengan zaman sekarang. Zaman susah itu ya zaman acak-acakan, zaman strukturnya lagi ribet dan segala macamnya. Jadi saya bayangin kalau keribetan zaman ini harus diperlihatkan, bukan hanya untuk mengantisipasinya tapi mengikuti arus zamannya. Satu itu, yang kedua alasannya karena ada buku saya yang ketiga itu seorang penari yang rambutnya gondrong. Jadi saya ingin masuk ke dalam kisah yang saya tulis itu. Intinya bukan terpenting apa yang di atas kepala, tapi apa yang dalam kepala gitu ya. Oh, kalau itu pasti. Jadi kalau rambut panjang seolah-olah bodoh, berarti yang rambut pendek pintar gitu. Yang kedua nih, kata siapa rambut dari struktur kepintaran misalnya, kan nggak ada gitu. Ya, itu urusan style aja gitu ya. Iya. Yang kedua sebenarnya saya agak takut potong rambut sekarang gitu. Kenapa ya? Takut nggak mempan. Kirain takut jimatnya luntur ya. Udah buku keberapa berarti, Bang? Buku yang ketiga. Jadi Mas Rais ini kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Kewajiban host itu memang kadang-kadang pura-pura nggak tahu gitu. Jadi ketinggian adab seseorang itu jika yang bertanya sudah tahu banyak hal tapi tidak mencoba untuk menghentikan pertanyaannya atau tidak menghentikan mendengarkannya. Itu ketinggian paling adab tertinggi. Jadi adab seseorang itu kalau ada orang cerita sama sampean, dianya sudah tahu dan terus mendengarkannya tanpa menggurui. Nah, itu sudah adab tertinggi. Jadi Mas Rais ini sudah sampai wilayah ilmu yang melampaui adabnya dan adab telah melampaui ilmunya itu. Kalau buku pertama kan Jalan Sunyi, kemudian yang kedua Dania, kemudian yang ketiga Larasati ya. Seperti yang kita ketahui, mana sih ada bukunya ya? Ya ini. Jalan Sunyi sama Dania mana? Danianya habis. Danianya habis. Nah, ini sebenarnya Jalan Sunyi ini sequel keduanya adalah Dania. Nah, kemudian apakah Larasati ini adalah lanjutan dari sequel Jalan Sunyi atau cerita yang berbeda, Bang? Sebelum sampai ke situ saya akan ngomongin tentang Deolida sebentar ya. Jadi Mas Rais ini selain pembawa acara, selain punya kemampuan untuk speaking, dia juga punya kemampuan untuk writing ya, menulis itu. Dan beliau juga baru memberikan saya buku Deolinda. Saya belum baca, tapi saya tahu ruhnya beliau lah. Asik, dan saya nanti malam akan tamatkan langsung ini. Dan biasanya kalau buku-bukunya Mas Rais ini dari tulisan-tulisan pendeknya dia unstoppable. Sekali baca harus tuntas. Kalau enggak besok tuh kita mengalami kejenuhan pikir. Jadi nanti mampet jadi nanah. itu bahasa marketing atau bahasa tulus tuh? Enggak, ini tulus ini. Oh ya, tulus. Jadi kalau Mas Rais ini editor saya ya juga. Jadi tiga tahapan editor saya, dan editor telah menuliskan buku mesti lebih hebat daripada saya. Kalau teman-teman yang pecinta Jalan Sunyi, yang pernah membaca Jalan Sunyi, nggak baca Deolinda, kurang lengkap strata keilmuannya. Gitu Mas. Yo. Deolinda keren. Siap. Mumpung karena memang lagi ngomongin buku, ya kita bedah aja sebenarnya buku semuanya aja ya. Ya. Nah, sebenarnya sebelum kita nyampe Larasati, buku yang akan launching ini Jalan Sunyi ini sebenarnya berkisah tentang apa? Apakah ini bagian dari kisah Bang Bowo sendiri atau? Saya selalu ditanya orang, Jalan Sunyi itu kisah nyatanya Bang Bowo apa bukan gitu. Jadi emang dunia ini ada senyata itu gitu, harus merah sama putih, harus hitam sama putih, kan nggak begitu gitu. Jadi ada orang yang sama sekali tidak mengalaminya tapi tidak ingin mengalaminya, atau ada orang yang kepingin seperti dirinya tapi nggak sampai kepada dirinya. Jadi misalnya gini, gampangnya cerita gini, rasanya orang bunuh diri kayak apa sih? Kan orang nggak mau kepingin rasanya bunuh diri, tapi orang bisa explain tentang kebunuh diriannya seseorang. Nah, Jalan Sunyi itu bagian daripada saya mengalaminya, tapi ada tokoh-tokoh yang tidak saya alami juga. Jadi ada adopsi, ada adaptasi.
Saya pikir begitulah ceritanya. Misalnya di situ ada ceritain ibu saya nggak ada misalnya, atau bapak saya meninggal gitu. Bapak saya masih ada, ibu saya masih ada gitu. Tapi ruh ceritanya itu saya, misalnya begitu-begitu. Itu kutipannya. Iya. Nah kemudian yang Dania? Dania kan lanjutannya. Saya nggak punya adik yang namanya Dania misalnya. Adik saya namanya Dai gitu. Dan dia juga tidak sesedih Dania gitu kan. Karena dia justru lebih makmur daripada saya sekarang gitu. Misalnya gitu-gitu. Tapi ruhnya bahwa saya pernah meninggalkan adik saya bertahun-tahun misalnya. Saya 14 tahun hampir nggak bersentuhan dengan keluarga, terbang kemana-mana, tidak pernah pulang gitu, sampai Eropa, sampai mana misalnya begitu-begitulah. Dan bagian dari itulah yang kemudian menjadi Dania sebagai tokoh rekaan dan tokoh kenyataan pada umumnya. Rekaan bagi saya, tapi kenyataan bagi orang lain. Nah sebelum kita ngomongin Larasati lagi, sekalian aja kita explore. Biasanya nih, orang kalau kita nulis, karena kebetulan ini pengalaman pertama saya nulis Diolinda, itu kadang-kadang orang sering nanya, ini kisahmu atau bukan? Atau ini nyata atau bukan? Dan lain-lain. Bang Bo mengalami itu nggak? Jadi kalau misalnya orang nanya begini, orang kalau menuliskan sesuatu, puisi misalnya, katanya puisi itu ditulis gara-gara dua perkara. Satu, orang jatuh cinta, atau sedang patah hatinya. Misalnya udah bisa nulis puisi itu. Nah, puisi itu dari mana itu? Inspirasinya dari mana dan seterusnya itu. Apa itu dialami semuanya? Kan tidak. Misalnya puisi nuliskan begini. Aku sedang mencintaimu, kemudian engkau tidak pernah mengetahuiku. Dan kemudian engkau menolak aku sebelum aku memintanya. Dua orang ini nggak pernah ketemu gitu. Tapi kemudian puisi itu nggak pernah ada yang nanya, itu puisi kamu alami apa enggak? Kan nggak pernah nanya itu gitu. Nah, kenapa orang nanya itu pengalaman pribadi kita apa enggak? Karena dalam hidup seseorang, daya keponya seseorang itu suka dengan siapa yang nulis. Bukan pada apa yang ditulis. Kalau misalnya pakai hadis, misalnya, jangan pernah melihat siapa yang bicara. Lihatlah apa isinya. Harusnya begitu. Ya, harusnya. Harusnya begitu. Tapi prahara kehidupan itu sukanya apa? Siapa yang nulis? Keren nggak orangnya? Dan seterusnya. Kenal apa enggak? Kenal apa enggak gitu. Tapi itu bagian penting lah. Dan kita tinggal jawab saja. Ada itu kisah nyata, ada kisah yang tidak nyata. Tapi yang pasti nilai-nilai yang ingin disampaikan itu relevan dengan kehidupan. Betul, betul. Yang kedua, menulis itu bukan hanya sekedar menuliskan kisahnya dia. Kalau menuliskan kisahnya seseorang saja, ini ceritanya Bowo, ini ceritanya Rais saja, maka kekayaan tulisan itu jadi hilang. Nah itu Bang, potong nih. Kemarin sempat ketemu dengan beberapa orang yang kebetulan katanya pengen nulis, tapi banyak katanya nih. Sehingga saya tanya, kenapa belum nulis? Katanya gini, hidupku ini kurang menarik untuk diceritakan. Hidupku ini kurang asik dan kurang inspiratif untuk dibukukan. Nah itu bagaimana Abang melihat itu? Maksudnya seolah-olah untuk menjadi penulis kita ini harus inspiratif, kemudian menceritakan sisi inspiratif dari hidup kita. Kalau misalnya orang nulis nunggu dia hebat gitu, kapan memulainya? J.K. Rowling itu butuh 12 tahun sampai 21 tahun kalau nggak salah untuk mengantri tulisannya. Butuh 100 sekian penerbit yang menolak dia. Kemudian kenapa bisa growth gitu? Karena dia menulis saja gitu, menulis saja. Kemudian dianya hebat apa enggak? Emang J.K. Rowling itu mengalami seperti yang dialami oleh Harry Potter? Yang dunia imajinasi. Gitu loh. Terus kemudian harus jadi Harry Potter dulu baru bisa menulis gitu. Avasadabakadaba gitu-gitu. Kan nggak juga. Nggak gitu. harus ketemu Voldemort dulu ya? Nah gitu-gitu. Kan nggak mungkin dulu gitu. Nah kemudian seseorang kenapa harus menulis gitu? Kenapa harus begini? Anggaplah Imam Al-Ghazali misalnya. Kalau bukan anak raja, kalau kamu bukan anak penguasa, maka menulislah. Karena itu bagian tinggalannya kita, legasinya kita gitu. Nah saya bukan anak raja. Bapak saya orang biasa-biasa saja, untuk menunjukkan bahwa Cahyo Prabowo punya karya ya sekarang saatnya. Betul. Terus menginspirasi apa enggak, itu efek terakhirnya saja gitu kan. Udahlah, itu efek terakhir saja gitu. Orang terinspirasi apa enggak bukan tugasnya penulis. Tapi orang niat penulis untuk membuat orang menjadi bergerak hatinya itu penting. Jadi isinya bukan hanya sekedar bualan, tapi kemudian ada orang yang bisa menggerakkan hatinya dan tergerak hatinya. Saya bayangin cuma itu saja, nggak repot-repot lah gitu, jangan lebay gitu. Aku nih belum baik, terus aku nggak usah berjilbab dong, gitu. Jadinya begitu. Aku ini nggak orang baik, terus ngapain aku ngasih tahu sama orang gitu. Fungsi dakwah itu dari kata-kata dai yang artinya mengajak, bukan punya ilmu apa nggak punya ilmu.
Mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan. Nah, minimal ya walau ayah gitu ya kan. Walau satu ayat saja gitu. Kasih tahu aja gitu. Nah, ayat paling mudah itu ayat cinta. Berat, Bang. Berat bagi yang tidak mengalaminya. Bagi yang mengalaminya itu bosan. Karena kan semua orang bisa bicara cinta, Bang, tapi tidak semua mengalami jatuh cinta. Jadi aku boleh jatuh cinta berkali-kali dan aku disakiti berkali-kali. Tapi aku tidak pernah melupakan cinta itu dan aku terus menjadikan cinta itu semangat terbaru gitu. Semangat yang paling bisa diperbaharui itu adalah bahan bakar cinta. Bisa diperbaharui. Apa itu bahan bakar cinta, Bang? Bahan bakar cinta itu kesedihan, Pak. Kirain duit. Enggak. Bukan ya? Kalau duit itu cara mempertahankannya. Jadi kalau orang boleh tidak punya alasan untuk mencintai seseorang, tapi harus punya pendapatan untuk menjadikan orang itu terus mencintainya. Tuh dengar, cinta aja nggak cukup. Nggak cukup. Harus ada pendapatan. Hubungan Jadi, itu dirawat dengan penghasilan. Jadi kalau pertemanan tanpa cuan itu perpisahan. Ada quotes. Nah, kemudian kita sampai pada Larasati ini. Sebenarnya Larasati ini bercerita tentang apa dan kenapa bisa begitu? Saya hidup di Gunung Kidul sekarang, sudah 4 tahun ini. Tapi bukan asli berarti? Bukan asli Gunung Kidul. Tapi hari ini saya bisa ngomongin saya Gunung Kidul. Saya Handayani. Jadi selamat datang di bumi Handayani. Bumi the hidden of paradise in Java. Iya. Jadi saya bayangin gini, kalau orang Gunung Kidul, sudah di Gunung Kidul, gak bikin karya yang based on Gunung Kidul, saya agak lupa bahwa saya pernah kencing di sini, pernah makan di sini, dan terus bisa ingin makan di sini. Walaupun semua buminya Allah lah. Tapi saya menghargai buminya Allah yang kemudian menjadikan kita banyak rezeki di sini dan seterusnya. Satu, pengabdian. Menulis Larasati itu bagian daripada pengabdian. Bahwa saya hidup di Gunung Kidul harus punya karya tentang Gunung Kidul. Itu satu. Yang keduanya, kota budaya itu ditunjukkan dari apanya sih gitu. Saya sering banget nonton orang gini, kita sudah nggak berbudaya lagi naik motor kebut-kebutan gitu, misalnya gitu-gitu. Ini kan agak unik ya, naik motor kebut-kebutan disambungkan dengan kebudayaan, agak lucu gitu. Harusnya saya ngebut tapi tetap patuh taat lalu lintas, misalnya gitu-gitu. Itu berbudaya, Pak. Berbudaya. Iya. Jadi orang ganteng tapi kaya, itu berbudaya, Pak. Nggak berarti mungkin tidak semua orang tahu Gunung Kidul itu ya. Atau tidak semua familiar. Jadi di Provinsi DI Yogyakarta itu ada salah satu kabupaten namanya Gunung Kidul. Itu pegunungan tapi ada pantainya. Ya. Ini unik dan menarik. Nah, kemudian berarti Larasati ini bercerita tentang Gunung Kidul dan apanya sebenarnya diceritakan. Dan kemudian apa yang lebih menarik Gunung Kidul dibandingkan kota Yogyakarta yang katanya istimewa? Orang tuh ngelihatnya selalu gitu ya, pantai, selalu pegunungannya, selalu ini. Kita mau lihat sisi manusianya, bahwa budaya itu satu narasi yang tidak bisa habis oleh zaman. Kalau terkikis iya, tapi narasi kebudayaan itu narasi yang tidak bisa habis. Jadi begini, globalisasi akan kalah hanya dengan budaya minor namanya. Kalau teman-teman buka bukunya Zak Zelingas, satu-satunya kekalahan globalisasi, ekonomi yang mengglobal, kemudian budaya yang sangat oke lah western lah orang bilang itu. Kebarat-baratan. Ya, kebarat-baratan itu hanya akan kalah hanya dengan budaya yang minor. Budaya minor contohnya misalnya begini, jatilan lah, terus tarian, terus apa, itu nggak bisa ditiru sama teknologi, nggak bisa. Teknologi, mau robot bikin tarian apa, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Nggak bisa menggantikan esensinya. Ya, nah disinilah letaknya saya menuliskan Larasati sebagai ruh dari kebudayaan yang nggak bisa ditiru oleh teknologi. Teknologi hanya alat bantu saja untuk membuat ini menjadi keren. Gamelan, orang mukul gamelan itu nggak bisa dibikin robotik, nggak bisa. Karena ambience-nya, pukulan seseorangnya itu satu orang yang mukul berbeda rasanya. Betul. Tarian juga sama. Kalau orang nari itu nggak bisa, Pak. Walaupun sama persis orangnya, gurunya sama, nggak bisa. Nah, narasi minor ini yang kemudian kita tuliskan sebagai seorang Larasati, perempuan muda di Gunung Kidul yang punya cita-cita jadi seorang penari hebat, tapi kemudian terjadi 1-2 hal prahara kehidupan yang disebut dengan jatuh. Tapi berhenti apa enggak di halaman-halaman terakhir itu, jenengan harus baca soalnya. Jadi kurang lebih spoilernya adalah sebenarnya Larasati ini penari di Gunung Kidul Ya. yang kemudian dibanggakan, kemudian ada insiden yang mengakibatkan dia kesulitan untuk melakukan aktivitas tarian. Ya.
Ya itu silakan nanti dibaca. Nanti ada tanya lagi itu kan, Larasati itu asli apa enggak? Nah, ini dia aku bilang. Larasati asli gitu. Asli yang tidak ada. Jadi kayak kentut gitu. Asli nggak? Asli. Di mana? Aku nggak tahu. Gitu-gitu. Nah, laras itu bagian daripada kegaiban gitu. Jadi ada tapi tak ada gitu. Tapi terasa. Tapi terasa gitu. Jadi gaib itu. Kayak cinta lah ya. Kadang-kadang bisa menjadikan kita tuh nangis-nangis segala hal. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya di dalamnya. Dan laras itu bagian daripada kegaiban itu gitu. Berapa lama nulis Larasati, Bang? 9 bulan. 9 bulan. Seperti kelahiran anak manusia gitu. Jadi itu 9 bulan lah. Kalau set play-nya lama lah. Tapi sebagai bentuk tulis sampai ini 9 bulan. Kenapa 9 bulan itu? Karena mampunya segitu. Kalau orang nulis novel bisa 3 hari, saya salam ta'zim, salam hormat. Nulis novel 3 hari itu kan. Ya karena nulis novel pekerjaan yang cukup berat sih. Berat banget. Membikin plot, alur, membikin apa ya, set, membikin tokohnya, membikin rasanya, membikin kesedihannya, membikin semuanya. Jadi menulislah novel kalau kamu pengen jadi setengah dari bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Jadi kamu bersyukur pasti. Gawe orang, gawe ini. Orang ini kecelakaan kapan? Ini apa? Nah, tergantung penulisnya gitu kan. Suka-suka penulis. Suka-suka penulisnya. Jadi kenapa harus menulis, Mas? Karena aku pengen seperti kurang lebih mendekati Tuhan menciptakan sesuatu kayak apa. Agar kita bersyukur bahwa Tuhan itu Maha Pencipta yang luar biasa. Kita nyontoin Tuhan aja nggak bisa gitu. Nyontoin menciptakan aja nggak bisa. Kerepotan. Butuh 9 bulan hanya untuk membuat ceritanya doang, belum bikin bentuknya. Luar biasa itu. Jadi bagian dari kekaryaan saja gitu. Ya kekaryaan. Bicara soal kekaryaan, banyak orang yang selalu berbicara nominal ketika kekaryaan. Berapa sih yang kamu dapat ketika menulis sebuah buku? Ya walaupun kita berbicara soal nominal, saya kira nggak sepadan gitu ya. 9 bulan kemudian ditukar dengan berapa juta atau puluhan juta. Itu kalau 9 bulan kita bekerja tanpa henti jadi PNS aja itu udah berapa penghasilannya. Nah berapa dari hal ini? Nah bagaimana Bang Bo melihat ini bahwa orang-orang yang pengen menulis tapi selalu berbicara soal nominal? Aku kalau mau begitu lihat pasal-pasalnya ya gini. Uang itu bukan bentuk fisik. Di sini ada Mas Ambon, ada orang banyak di sini. Kita mau cerita masalah uang. Uang itu bukan bentuk fisik. Bukan kertas berwarna yang ditulis angka-angka. Tapi hebatnya uang mengubah fisik menjadi psikologis. Jadi ada orang mau ngantuk-ngantuk tertunda, mau bekerja hujan-hujanan, mau wala luar biasa hanya gara-gara kertas berwarna itu. Nah, kalau kita sama-sama membuat kertas berwarna yang kita tulis, oase lah, apalah, sama kayak uang ini itu. Yang nilainya bukan intrinsik pada kertasnya, tapi pada nilai di dalamnya. Oke, kita samakan. Kalau Al-Quran itu dianggap sebagai bisa dibeli, bisa diapa segala macam, bukan isinya, maka itu begitu murah. Beli Al-Quran paling 200.000 gitu. Tapi jutaan orang beli Al-Quran sanggup membacanya nggak pernah gitu. Sama gitu dengan yang kita lakukan. Membuat kertas berwarna ditulis dengan angka huruf-huruf itu bukan sekedar itu bukan itu. Tapi menelurkan ide kemudian jadi hitung-hitungan itu menjadi hambar. Nah kemudian apa keuntungannya dari sebuah nulis novel yang tidak ada untungnya? Untungnya satu, seorang penulis itu bisa jadi apa saja. Jadi creator bisa, jadi penulis naskah bisa, jadi pencerita bisa, jadi macam-macam bisa. Dan pintu masuk dari segala pintu masuk. Kita balikin lagi, orang lulus kuliah gara-gara apa? Skripsi. Nulis. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus skripsi gitu? Yang cuma nulis doang gitu. Kan sama juga. Untungnya apa? Udahlah bayar, sudah apa? Harus nulis skripsi misalnya. Sama gitu. Karena nominalnya bukan dihitung dari situ. Padahal skripsi itu harus melampaui 6, 8, 10 semester sebelumnya. Kenapa nggak kalau mau cari lulus doang, nulis skripsi aja di depan? Tapi nggak boleh. Tapi kan nggak boleh gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi kita sama dibalik saja gitu. Udah kenapa kamu bertanya masalah uang dengan hasil karya? Ya kamu mending beli ijazah saja kalau begitu. Nggak usah nulis skripsi. Kan gitu jawabannya. Sederhana. Jadi ada value, ada nilai bahwa tingkat kebudayaan seseorang, tingkat intelektual seseorang dilihat bagaimana jejak tulisannya. Itu sahih ya? Sahih. Ada bukunya Adam Smith, ada bukunya siapa di situ. Itu bagian daripada orang, kalau Adam Smith nggak nulis itu nggak tahu sekarang ini. Bagaimana nilai dari uang yang
Saya dulu kuliah di ekonomi, Allahu Akbar. Dosennya jangan-jangan nggak pernah tuh baca bukunya Adam Smith misalnya. Yang aku dulu tuh bangga banget gitu kan, Adam Smith menciptakan sebuah teori tentang the invisible hand. Kagak kayak gitu-gitu banget buku induknya, kayak gitu-gitu. Enggak, gue bilang kan. Jadi subhanallah ini tuh kan, kita ditipu-tipu sama kurikulum jangan-jangan gitu-gitu. Tapi novel nggak bakal bisa nipu, Pak. Nggak bakal bisa nipu. Custom ya? Custom banget gitu kan. Khasnya, rasanya, keindahannya. Dan orang menulis novel itu bisa menuliskan apa saja. Puisi pasti bisa. Dan segala macam pasti bisa. Saya bayanginnya itu. Jadi kalau ada orang nanya, Mas, untungnya apa menulis novel? Ketika dijual nggak laku dan seterusnya. Pada saatnya, semua kertas akan menjadi barang vintage. Semua kertas, karena semua berubah menjadi digital. Dan orang yang sudah punya benda-benda begini, suatu saat kayak motor. Motor tahun 80-an sekarang harganya lipat berapa? Lipat berapa? Vintage. Maka minimal kalau jangan nggak punya koleksi atas nama cinta, ya koleksilah atas nama kertasnya. Karena barang ini vintage. Ketika orang nggak boleh potong apa? Potong pohon lagi. Potong apa? Yang punya kertas ini vintage. Nah kayak kita penulis limit edition, karena keuangan kita agak limit, kan nyetaknya limit nih, paling 1.000, 3.000 eksemplar. Hanya 3.000 eksemplar besok yang rusak misalnya agak 2.000. Ada 1.000 eksemplar doang di seluruh dunia bukunya kita. Yang suatu saat nggak tahu cerita ini akan dipakai oleh siapa. Di saat itu harga valuasinya Bitcoin, Pak. Bitcoin ini, Pak, Bitcoin. Ya, royalti Kehidupan. Ini Bitcoin besok suatu saat nanti. Jadi kertas akan jadi Bitcoin. Ibarat kata ini adalah sebuah kekayaan intelektual yang dapat bertransformasi dalam begitu banyak hal. Ya. Entah itu jadi duit atau apapun. Tapi jangan selalu berpikir tentang uang sih. Tapi ada konversi-konversi yang begitu menarik. Bayangin aja kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah dituliskan hadis-hadisnya, sabda-sabdanya, kemudian nggak pernah diceritakan dalam kitab-kitab suci kita. Kita kan nggak pernah kenal. Kita nggak bakal tahu informasi tentang kisah-kisah inspiratif zaman dulu gitu. Ya. Nah itu kan sesuatu yang nggak bisa dibeli. Ya. Berapa yang harus kita bayarkan ketika kita mendapatkan pencerahan dari Al-Quran dan hadis, kalaupun kita harus bayar kan? Ya. Kita mau tarik jauh misalnya. Apa yang disebut dengan sejarah? Asyajaratun. Sejarah. Itu apa artinya sejarah? Ada pohon-pohon sejarah namanya. Terus kemudian kenapa orang menuliskan sejarahnya itu? Hanya seorang penulis saja yang menuliskan sejarahnya dengan bahasa lain dan orang mengangguk-angguk ceria di dalamnya. Tak perlu ngomongin apa-apa. Oh, bahwa itu siapa? Yang nulis A, B, C, D. Yang disebut karyanya, bukan dosanya. Iya. Gak ada lagi yang tahu gitu kan. Bukan utang-utang yang disebut. Bukan. Ya kalau utang ya boleh lah disebutkan. Tapi itu 5 hari kalau dibayar juga lunas itu. Tapi karyanya nggak bisa lunas, Pak. Terus berhutang itu. Dunia ini berhutang sama orang-orang yang berkarya itu. Berhutang betul. Saya bayangin begini. Thomas Alva Edison itu tiap malam memegang dua bola besi setiap malam. Kalau sudah tertidur jatuh. Karena jadi, dia nulis kayak gini berarti ya, sambil megang. Ya, dia jatuh. Kalau sudah jatuh, berarti dia bangun karena suaranya keras dan dia segera mengganti bola besinya dengan bolpen lagi untuk menuliskan karya-karyanya. Kemudian sampai hari ini orang tahu Thomas Alva Edison membuat berapa karya. Kalau nggak disebutkan yang dijadikan hak atas kekayaan intelektual dia, ada 150 lebih teori yang dia buat. Cuma nggak terbukukan semua saja. Gara-gara dia tuh nggak pernah tertidur. Tertidur cukup saja ketika tangannya nggak lagi pegang batu itu jatuh. Karena suaranya keras jatuhnya. Nah kita, lu semua berapa lama untuk belajar? Saya tuh 16 hari ya. Saya ngopi di luar sudah jarang. Kebetulan PSBB gitu. Jadi saya mulai jam 12 malam ke atas itu. Saya bayangin kalau tengah malam itu tempatnya orang untuk tertidur dan saya harus mengubah dunia. Kurang lebih begitu. Minimal dengan apa? Dengan membaca banyak hal. Saya lagi membaca kosmos, saya lagi membaca Deus, saya lagi membaca hal-hal yang bagaimana uang itu bisa jadi. Gitu. Saya bongkar habis dalam waktu 1 malam itu bagaimana teori Ponzi, orang nipu orang seluruh dunia hanya dengan teori Ponzi misalnya. Saya lagi habis-habisan itu. Dan habis ini insya Allah saya mau bikin novel. 4 orang, 5 orang bertemu dengan orang lain dan membuat sebuah bisnis yang ceritanya ada cintanya, ada apa, tapi novel bisnis. Habis ini tunggu saja. Dan habis-habisan itu. Ini aja belum launching loh. Udah mau bikin lagi. Malu dong pengangguran tapi nggak menghasilkan karya. Bukan begitu. bukan pamer-pamer ya? Bukan. Candu. Nulis itu candu ya. Apa ya? Sekali kita berhenti menulis kita habis.
Saya bayangin gitu, walaupun itu mungkin 2 tahun, 3 tahun baru jadi ya, nggak tahu juga. Tapi saya ingin nulis lagi tentang itu gitu. Ya kita spoil dikit lah bahwa apa yang harus kita lakukan sekarang, masalah tulisan, masalah apa. Tapi di Larasati sebenarnya ini ice breaking, nanti Mas Rais bisa paham lah. Tapi ini berbicara soal Gunung Kidul. Apakah ini sebagai bentuk terima kasih terhadap Gunung Kidul atau sebagai bentuk untuk membangun keresahan bagi orang-orang Gunung Kidul sendiri? Saya lahir bukan di Gunung Kidul, tapi besar di Gunung Kidul, makan di Gunung Kidul. Satu terima kasih. Yang kedua basis kekaryaan, bahwa saya berkarya di Gunung Kidul minimal ada sumbangsi pemikiran di Gunung Kidul, walaupun bentuknya novel. Orang kan sering banget ngomongin novel ini fiksi apa non fiksi gitu. Padahal novel yang paling susah itu justru yang non fiksi. Itu agak susah gitu. Tapi di era modern sekarang nggak ada fiksi lagi, nggak ada non fiksi lagi. Yang ada itu futuristik apa nggak futuristik. Buka deh pembelahan. Genre itu habis. Genre sudah selesai. Tapi masih ada orang nanya, Mas ini fiksi apa non fiksi? Astagfirullah, saya bilang. Nah kalau nyun sewu ya, PP yang ada sekarang itu, ada AP, ada apa, itu fiksi apa non fiksi? Tapi orang mau bayar di situ coba. Apa kurang? Ya Allah, saya bilang. Ini duit apa emas kan bukan? Iya, gitu loh. Lah kan agak susah kita mikirnya kan. Tapi tahu-tahu orang nggak masih ngomongin fiksi sama non fiksi. Ya Allah, aku bilang, kau kirim aku penjemputan hanya dengan aplikasi. Pertemanan kita selesai di situ gitu. Bon, bantu aku dong Bon, aku lagi mau dijemput gini. Ambon dengan enaknya sekarang, Bang, gue lagi tidur, gue kirim ya Gosen, Gojek, apa segala macam. Bayangin aja, apa pertemanan kita nggak begitu fiksi atau non fiksi atau apalah namanya gitu. Jadi kalau genre fiksi non fiksi sudah selesai. Nah sekarang misalnya menuliskan dunia itu besok kiamat gitu, fiksi apa non fiksi? Nah kalau bilang di agama saya besok pasti kiamat, nah selesai kita perdebatannya, gitu. Balik lagi, sesuatu yang belum terjadi. Lah iya tuh gitu kan. Atau back to the future. Jadi sekarang itu bukan back to the nature, tapi back to the future. Kalau Larasati itu bagi saya, oke lah, ini ucapan terima kasih ke Gunung Kidul. Yang kedua ini apresiasi besar sama teman-teman dan segala macamnya yang supportnya saya di Gunung Kidul luar biasa. Bayangin tim-tim kita di luar sana banyak datang ke Gunung Kidul untuk meliput ini dan seterusnya. Ini perlu diapresiasi besar. Yang ketiga yang paling penting teman-teman sekalian, wajah penulis itu selalu Bandung, Jakarta, Bali, dan kota-kota besar itu. Sekali-kali deh wajah penulis itu datang dari perbukitan, pegunungan yang mungkin deso, tapi kemudian bisa accessible, bisa hebat, bisa apa, tanpa harus ngomongin strategic plan, strategic place. Jadi kalau orang ngomong nulis itu harus tempat strategis, harus berdiam diri dan seterusnya, kita akan pikir-pikir panjang lah. Jadi kapan launching Bang, rencananya? Di masa sekarang, di era sekarang ada perubahan-perubahan zaman ya, bahwa ada e-book lah sekarang, ada mungkin novel online, ada tulisan online, ada apa. Maka seremonial launching menjadi lebih kontekstual ya. Tidak hanya kemudian kita kumpul cerita terus di launching, cenderung ke seremonial. Padahal seremonial zaman sekarang harus dihilangkan ya, lebih pada esensi. Jadi saya masih akan bikin kejutan baru setelah ini. Kita kepingin buku ini dari penjuru ya nggak dunia lah, setengah dunia. Moga-moga teman-teman saya yang ada di luar negeri, ada yang di luar daerah bisa apresiasi buku ini nantinya bareng-bareng. Kemudian kita seolah-olah membaca bersama lah. Ya mungkin pakai online lah, daring lah, kayaknya begitu. Karena esensinya bukan pada launchingnya, tapi pada pemaknaan bahwa berkarya itu memang ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Termasuk menikmati buku ini juga ada langkah-langkahnya. Langkah pertama itu mencintai dulu, yang kedua beli. Harus ya. Masa minta gratis terus? Ya nggak begitu. Kalau kita beli di toko orang yang nggak kenal aja kita nggak nawar kok. Masa beli keilmuan masih nawar itu. Walaupun saya akan banyak gratisin buku ini. Aku ingin melangkah ke segmen yang lain, berbicara soal tadi kekaryaan. Kali ini ingin berbicara soal kesejahteraan. Ya, tapi karena manusia hidup hanya untuk berkarya, membuat jejak itu kayaknya udah ya masa sekedar itu sih. Kita butuh sejahtera, mensejahterakan orang sekeliling dan lain-lain. Ya. Nah, untuk bagi Bang Bowo sendiri sebenarnya jalan terkhusus bagi kita anak muda ini, jalan untuk menuju kesejahteraan itu seperti apa? Karena kalau dipikir-pikir nih, kalau bekerja di kantor atau jadi daftar jadi pegawai atau apapun itu, rasanya
begitu jauh begitu kesejahteraan itu dalam konteks seperti abang ini punya mobil, bisa mempekerjakan orang dan punya rumah yang nyaman dan lain segala macam. Orang suka dengan pencapaian yang hebat, tapi orang tidak suka dengan proses yang hebat. Orang suka dengan wow itu keren, itu jadi wow kepada orang itu hebat. Saya lebih percaya bahwa tiada orang hebat kecuali lahir dari kehebatan yang dia usahakan. Pada proses kesejahteraan ya, saya bayangin kalau di era sekarang harusnya sampai kesejahteraan jauh lebih mudah daripada eranya masa lalu. Karena begitu banyak pekerjaan yang hilang, tapi begitu banyak juga pekerjaan yang dimunculkan dengan teknologi dan seterusnya. Terus yang ketiga, kesejahteraan sebenarnya apa sih? Kalau orang bisa memilih pertemanannya dengan bebas, orang bisa memilih seleranya dengan bebas, dan bisa memilih waktu luangnya dia dengan bebas, itu sudah kebebasan yang luar biasa. Karena hampir orang yang ngomongin kesejahteraan dari pekerjaannya, selalu pekerjaannya apa, itulah yang menciptakan kesejahteraannya. Padahal tidak begitu gitu. Kalau orang bisa memilih pertemanan, bisa memilih selera, dan bisa memilih waktu luangnya, itu sejahtera yang paling sejahtera sebenarnya. Kalau milih pertemanan berarti sudah punya duit untuk ngopi ya kapan, pasti. Kalau memilih waktu luang kapan untuk libur, itu pasti sudah punya pekerjaan yang bisa ditinggalkan. Kalau memilih selera apalagi Pak, karena selera lebih mahal daripada pertemanan. Intinya untuk memilih itu ada biaya-biaya yang harus dibayarkan. Betul. Jadi begini, bekerja keras penting, bekerja cerdas lebih penting. Jadi begini, kalau dari buku akan jadi kaya tidak serta-merta, kecuali kita punya track record yang cukup. Tapi dari nulis ini, muscle ya, otot kita untuk bekerja tidak pikun, tidak gampang sakit, tidak apa, itu bagian daripada anugerah besar. Karena orang yang suka nulis, suka berpikir, suka apa, itu jarang sakit biasanya. Kalau sakit mati habis itu. Cepat mati ya. Cepat mati ya. Agar orang-orang yang bodoh meneruskan gitu maksudnya. Regenerasi ya. Jadi nggak kayak gitulah ya. Tapi kurang lebih begini. Orang-orang yang sibuk dengan ide, dengan apa, itu lambat memang. Secara keuangan tuh lambat. Tapi secara kesejahteraan jangka panjang itu cepat. Karena apa? Dia tahu betul muscle-nya. Apa ya? Ototnya dia. Jadi orang tuh selalu bereaksi terhadap masalah. Tapi kalau orang biasa berpikir nggak bereaksi lagi. Refleks. Mainnya refleks sudah. Jadi lagi-lagi berbicara soal karya begitu. Karya ini bisa menjadi tumpuan karena kan kita lihat nih anak-anak muda sekarang banyak yang sekarang apa ya? Yang abang sering bilang bahwa kekayaan di zaman sekarang itu bisa dicapai dengan usia yang relatif lebih muda dibandingkan yang lalu karena dengan bantuan teknologi. Tapi untuk bisa mencapai itu kan ada step-step yang harus dilakukan. Nah, step-step seperti apa yang abang lihat sebagai tangga-tangga kehidupan yang harus kita lalui untuk mencapai kesuksesan dengan konsep seperti itu? Ciri-ciri orang yang sudah mau sukses itu, satu, pertemanannya berubah. Gitu ya. Kalau masih itu-itu saja, selesai. Pertemanannya berubah, maka kolamnya membesar. Yang kedua, ketika kolamnya berubah, teman berubah, kolam berubah. Yang ketiga, siapa saja yang sudah ngontak sampean. Jadi kalau temennya sudah berubah, maka orang yang nelpon sampean bukan hanya yang ada di phonebook, tapi orang sudah mulai butuh sama sampean. Nah, agar orang butuh sama sampean itu apa? Track record sampean ada di mana? Pinterlah pada satu bidang, maka bidang yang lain bisa dipelajari berikutnya. Tapi anak muda suka dengan tren daripada membikin konsisten arusnya. Ya, konsistensinya. Baru senang nulis, baru senang bikin video, baru senang YouTube, bikin YouTube, baru senang apa, bikin apa. Tidak sedemikian hidup ini. Harus betul-betul punya track record-nya. Lu mau di mana? Nah, pertanyaannya, bisakah itu menjamin kesejahteraan? Saya mau bilang bahwa kesejahteraan itu mudah. Yang susah membuat jalan menuju ke sana. Mudah sekali kesejahteraan itu. Bukannya sok-sokan itu, mudah. Tapi track record itu yang dibangun. Sekarang saya mau bilang begini, Mas, aku mau utang sama sampean 100 juta. Dikasih nggak? Nggak bakal dikasih kalau sampean nggak punya track record. Mas, saya punya 50 juta. Saya mau bikin bangunan 1 miliar. Itu usaha saya sudah ada. Dikasih Pak 1 miliar. Karena attraction money to money.
orang kalau ngomongin duit harus pancingannya duit. Tapi orang suka dengan presentasi kesuksesan daripada presentasi track record. Maka PR yang kedua, kalau sampean mau menjadikan kesejahteraan tujuan, ada keliru. Tujuan utamanya bukan kesejahteraan, tapi just to have. Bagaimana kita menolong orang agar sukses, maka orang ikut sukses sama kita. Bikin panggung buat orang saja, ntar kita juga sampai. Gitu. Saya mau cerita sederhana ya, misalnya gini. Saya, ada teman di sini, ada Mas Muji, ada siapa-siapa dan seterusnya. Kita pernah bangun usaha dari minus gitu. Tapi dengan eranya sekarang bisa menjadi plus, bisa menjadi hebat. Karena apa? Track recordnya yang kita bangun. Maka eranya adalah kolaboratif. Jadi setelah ada track record, cepat-cepatlah berkolaborasi sama orang lain. Jangan digarap sendiri ya. Jangan garap sendiri. CEO itu artinya dua. Ada namanya Chief Everything Officer. Jadi KB dewe KB. Yo akunting yo apa dewe KB. Serakah ya. Bukan serakah, agak tolol itu. Agak tolol itu. Harusnya Chief Executive Officer yang dia ngatur orang, ngatur apa dan seterusnya. Nah, dalam berkolaborasi itu kan berarti kita butuh dipercaya dan kita butuh mempercayakan orang lain. Ya. Kadangkala ketika kita memilih orang untuk dipercaya berarti kita harus siap untuk kecewa kan? Ya. Nah, bagaimana dengan itu, Bang? Jadi kalau pengusaha, kalau orang-orang hebat dikecewain itu normal. Jangan baperan deh. Gitu. Jangan gampang baper. Aku udah tolong dia, kok kenapa dia nggak tolong saya? Aku udah bantu dia, kenapa nggak dibantu saya? Gitu-gitu kan. Sudahlah, berhenti berharap sama orang, sekalipun orang itu pernah kita tolong. Berhentilah berharap sama orang. Karena track record terbaik itu bukan tahu-tahu terjadi. Orang dipercaya uang besar karena dia bisa mengelola uang kecil. Orang bisa dipercaya oleh banyak orang karena dia bisa dipercaya oleh dirinya sendiri. Saya mau tanya sama sampean. Besok pagi yang bangun subuhan siapa? Tukang azan. Sederhana saja. Besok malam yang tidurnya dikurangi untuk berpikir umat, berpikir orang lain siapa? Sedikit, Pak. Pertanyaannya kenapa subuhan sedikit tapi senja lebih disukai sama orang? Orang tuh senang banget pakai senja. Apa ya? Insta story 2020 hype apa Senja. ya? Senja gitu. Kenapa orang suka sama senja? Padahal senja itu berarti akhir. Akhir gitu. Nggak suka dengan subuh, fajar nggak suka. Padahal fajar itu pembuka jalan untuk kesejahteraan di masa depan. Tapi orang suka dengan senja. Karena apa? Orang mikirin dunia semua. Padahal konsepnya harusnya kan kita bangun subuh nih semangat. Senja itu adalah untuk menikmati apa yang kita Lah lakukan. iya, maka sore-sore itu fotonya di senja itu bukan ayo ngopi. Itu berarti belum punya teman. Kalau senja bukan ayo ngopi. Kalau senja harusnya sudahkah berkopi hari ini? Harusnya kayak gitu. Dengan siapa? Ditemani kamu dan senja. Misalnya gitu. Senja menemani kita, bukan jadi tujuan. Nah, kenapa orang suka dengan senja? Karena dia suka dengan dunia. Kalau orang tidak suka dengan dunia, bukan senja yang dipikir. Pasti subuh yang dipikir. Kenapa gitu kan? Lah gimana kalau subuhan 2 rakaat sebelum subuh seluruh dunia bisa kita ambil? Ngapain lagi nungguin senja kalau dunia besok milik kita semuanya? Nah, agak tipu-tipu malaikat lah kalau bahasa saya itu. Agak sedikit apa ya, ngakali malaikat. Karena malaikat membagi rezekinya di subuh-subuh. Subuh. Jadi kalau misalnya kita mau tiduran setelah syuruk, gitu aja. Setelah jam 5:30, 6:30, tidurlah. Minimal kita udah nipu malaikat, ya Allah aku bangun loh jam segini, bagi rezeki dong gitu kan. Tidur lagi habis itu nggak apa-apa gitu. Jadi agak seru lah hidup kita gitu. Misalnya kayak gitu-gitu. Itu yang berbicara soal rezeki ya. Ya gitu. Maksudku anak muda tuh nggak usah khawatirin aku besok mau kerja apa ya. Gitu. Aku mau apa. Percayalah bahwa temanmu lah yang bakal menolong kamu. Jadi nggak usah sungkan. Nggak usah sungkan. Kalau sama teman tuh nggak usah sungkan. Dan sama orang lain aja WA-nya panjang. Kalau sama teman cuk piye kapare wis ngono gitu. Ya datang lah ya. Silaturahim, ketemu dan seterusnya. Cahyo Prabowo sampai hari ini orang paling betah nungguin orang yang walaupun tidak ada duitnya dan sering mengeluarkan duitnya. Betah saya tuh nungguin orang, Ambon datang, agak sesungguhan, Pak, gini. Saya terima semua orang itu. Karena bagi saya itu menungguin orang-orang susah itu lebih bahagia. Karena minimal bisa bully. Kalau kita bicara soal anak muda, soal pertemanan, kadang-kadang anak muda ini kalau anak muda zaman sekarang nih, Ya. kalau berteman itu hitung-hitungan. Aku nongkrong sama kamu dapat apa? Kok Ya. cuma dapat waktu ini? Kamu siapa yang harus kutongkrongin dan lain-lain. Tanpa sadar dia nggak melihat dirinya, padahal dia juga bukan siapa-siapa. Jadi sok-sokan gitulah.
Ya kalau orang mendaki bukit kan begitu. Mendaki gunung itu kamu bangga di atas puncak. Tapi sebenarnya orang yang di bawah pun nggak lihat kamu. Jadi sederhananya mikir begitu. Jadi orang kalau sudah di puncak itu jangan lihat ke bawah justru. Kalau di puncak lihatlah ke atas itu. Masih ada yang belum kita capai. Makanya orang di bawah kita yang nolongin kita. Tapi orang suka melihat puncak itu nggak lihat bawah. Abang ngelihatnya ke bawah. Seolah-olah dia bangga bahwa gue sampai di puncak. Padahal di puncak itu masih ada puncak yang lainnya. Maka kalau sudah di atas gunung, jangan lihat yang bawah. Yang bawah nggak lihat lu soalnya. Jadi lihatlah pencapaian berikutnya. Kalau sudah di puncak itu masih ada awan yang lebih tinggi. Maka kita jadinya tidak sombong. Orang kan suka dibalik. Kalau saya mikirnya dibalik. Sering-sering lihat ke bawah agar kamu tuh bisa bersyukur gitu. Kalau saya malah enggak. Lihat ke atas lagi. Aku bersyukur dengan itu. Dengan apa? Menambah lagi. Agar bermanfaat bagi orang lain. Maka kita sampai puncak adalah bagian dari dorongan orang yang di bawah kita. Tapi kita terus lihat ke atas. Agar kita tahu bahwa di atas itu masih ada banyak yang harus kita capai agar orang di bawah makin banyak. Biar nggak penuh ya puncak. Kita naik puncak ada orang yang menggantikan. Iya gitu. Tinggalkan segera apa yang kita lakukan. Pokoknya bahasa yang sering saya bilang sama kakak saya itu, lakukan, lupakan. Udah lakukan kebaikan, lupakan. Sudah bantu orang, lupakan. Sudah membesarkan, tinggalkan. Tinggalkan. Gitu. Tinggalkan, lakukan, lupakan. Jadi kalau nulis juga sama. Kalau orang nanya bukunya keberapa, semoga saya lupa buku pertama saya apa gitu. Harusnya ya. Ya, aku harusnya lupa. Sekarang masih 3, belum saya lupa gitu. Ceritanya apa? Aku udah lupa ya gitu. Saya pernah lihat wawancara eksklusifnya Andy Lau ya. Bintang film apa? Mandarin. Tanya. Dia ke Indonesia untuk ditanyai masalah film apa dulu? Yoko. Pendekar Raja Wali itu ya, Yoko itu. Ditanyalah sama Yuni Shara dulu, karena Yuni Shara yang apa? Wawancara. Yang wawancara sama nyanyi itu ditanya. Mas Andy Lau kurang lebih begitu ya. Bang, kayak gitu kan kurang lebih gitu. Itu film Yoko itu film yang bagaimana gitu. Terus syutingnya susah apa enggak? Andy Lau lupa. Karena film itu waktu dia belum terkenal ternyata. Di Indonesia baru terkenal. Ya Allah, lambatnya hidup kita nih kan. Jadi sampai dia lupa aktingnya gimana dulu, ini gimana dulu. Padahal itu film paling terkenal di Asia. Jadi film itu luar biasa terkenal di Asia, terutama di Indonesia ya kan. Awal-awal orang gitu. Dan anehnya kita ada yang satu sisi kemudian benci satu kebudayaan orang dan seterusnya. Padahal waktu itu kita mencintai kebudayaan itu luar biasa. Misalnya begitu-begitu ya, dengan baju congsamnya, dengan baju macam-macamnya. Saya bayangin orang kita gampang banget lupa bahwa apa yang kita sampai sekarang adalah bagian daripada sejarah yang masa lalu. Tapi minimal kita kalau punya karya, segera lupakan saja, membuat karya baru. Harusnya gitu ya. Jadi kalau orang produktif itu ciri-cirinya melupakan agar ada lompatan-lompatan selanjutnya. Bukan justru bernostalgia di masa lalu ya. Ya, ada orang banyak banget cerita begini. Saya dulu gitu. Ingat baik-baik bos, orang yang bercerita tentang masa lalu dia sudah tidak punya masa depan, makanya nggak bisa bercerita tentang masa depan. Orang yang masih ceritain temannya, berarti dia hanya hidup di komunitasnya. Temen gua nih, dia hidup di komunitasnya doang, karena nggak ada teman lain yang diceritain. Yang ketiga ini orang-orang hebat begini, dia akan cerita bertemu dengan orang ide. Ketemu idenya apa? Besok bikin apa ini? Besok bikin apa? Masa depan ada di situ. Besok ya? Besok, dia akan cerita besok. Kalau cerita masa lalunya, gua dulu. Udah gak punya masa depan. Kalau ketemu dulu bapak begini, oke lah buat penyemangat. Tapi jangan disamain, Pak. Zaman dulu bapak gua masih breakdance, jangan-jangan gitu ya. Itu belum ada internet, Pak, gitu kan. Makanya cerita bisa ditipu-tipu kita. Dulu tuh kita nggak tahu kan. Sekarang di googling, ting tung tung. Salah bapak ini gitu kan. Nggak ada jejak digitalnya. Nggak ada jejak digitalnya. Jadi saya bayangin kalau pikirannya ingat baik-baik, kalau cerita masa lalu mulu, dia nggak punya masa depan. Karena dia nggak punya visi lagi. Betul. Kalau cerita tentang temannya mulu, teman gua tuh ya, dia sudah nggak ada lagi teman yang baru. Jadi harusnya gitu ya. Ya. Intinya adalah yang saya tangkap bahwa anak muda itu budaya nongkrong itu nggak masalah, cuma apa yang kita bicarakan di tongkrongan. Kalau di tongkrongan hanya bicara soal cewek, hanya bicara tentang masa lalu dan segala macam, itu nggak ada artinya berarti ya. Sekedar menghabiskan waktu dan menghabiskan uang. Gimana Bang? Anak muda itu memang wajib nongkrong agar tahu bahwa dunia ini nggak sesempit kamar kosnya. Anak muda harus terus nongkrong dan berkopi agar tahu bahwa di luar sana banyak cerita-cerita menarik yang bisa diambil sebagai inspirasi. Anak muda harus banyak temannya, termasuk teman yang apapun itu, karena alat memilihnya bukan di tempat tongkrongan. Justru alat memilih kehidupan ada di ruang kosnya.
Jadi pulanglah ke kos-kosan, ke rumahnya dengan membawa sejuta inspirasi yang kemudian dituliskan, dibuat sejarah, dibuat ide, buat skemanya. Dan ingat baik-baik, kalau nongkrong besok pagi masih bangun kesiangan, berarti dengan merugikan waktu yang panjang. Thank you. Selamat malam.